Keberadaan ribuan unit bemo dari Jepang pada waktu itu adalah sebagai sarana angkutan bagi para atlet. Sejak itulah bemo dikenal masyarakat luas di negeri ini sebagai kendaraan angkutan manusia yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Ketangguhan bemo tergolong luar biasa. Becak bermotor, atau yang lebih dikenal orang dengan sebutan BEM, merupakan kendaraan tua pengangkut penumpang yang hingga kini masih bertahan di berbagai kota besar di Indonesia. Bemo identik dengan kendaraan rakyat jelata yang sangat akrab di hati masyarakat luas. Pada zaman keemasannya tahun 60-an di era pemerintahan Presiden Soekarno, bemo merajai jalan-jalan utama ibu kota Jakarta dan beberapa kota besar lain di Jawa. Saaman, bapak 6 anak ini menjadi sopir bemo sejak 26 tahun lalu. Pahit getir jalanan jalur trayek kuburan karet Tanah Abang telah dijalaninya dengan segala duka dan sukacita. Mulai narik tahun 78. Waktu itu waktu zaman 50 rupiah. 50 rupiah. Ongkos. Ongkosnya. Ongkosnya 50 rupiah. Ya, waktu tahun itu. Ya, kondisi Jakarta sih nggak kayak sekarang padat, lancar gitu, nggak macet gitu. Jakarta telah berubah sangat cepat. Gedung-gedung tinggi menjulang, bertebaran di mana-mana. Mobil-mobil keluaran terbaru tiap hari berseliweran di jalan-jalan utama. Demikian pula kendaraan bermotor roda 2. Kendaraan angkutan umum pun terus mengalami peremajaan mempercantik diri. Tapi nasib Saaman masih tetap seperti dulu. Ya, apa ya juga pendapatan itu mengurangi sebetulnya. Habis bensin mahal, sewanya kurang lah. Jadi pendapatan itu kurang lah. Karena kalau setoran 50 satu hari. Seperti bemo yang kian uzur di gerus waktu, nasib Saaman dan orang-orang yang berprofesi sama sebagai supir bemo hanya bisa berpasrah diri, mengikuti aliran sang zaman. Dah, sekarang mah nggak bisa namanya narik, nggak bisa tentuin lah. Paling bawa duit 10-20 dah. Nggak begitu banyak lah. Bis, daripada nganggur gitulah. Ya cukup nggak cukup ya segitu adanya mau dia mau bilang apa. Saaman menyadari benar kenyataan hidup yang sedang ia jalani sekarang ini. Kabar tentang adanya rencana pemerintah daerah DKI Jakarta kembali melakukan peremajaan terhadap keberadaan bemo yang dinilai sudah tidak patut beroperasi di Jakarta hanya disambut dingin oleh Saaman. Oh, mau dihapus. Oh, ya, ya kalau dihapus ya itu kemauan pemerintah ya saya nggak bisa bilang apa-apa. Ya maksudnya kerja gitu.
Ya apa aja udah, kemampuan saya emang supir, ya bagaimana aja tuh. Meski dinilai usur dan tak cocok lagi sebagai kendaraan angkutan kota oleh Pemda, namun Bemo telah berhasil meraih kenangan bagi masyarakat kalangan bawah pengguna setianya. Di depan kiri 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 kiri. Kenyataan, meski tua, Bemo hingga kini masih eksis, bersanding dengan berbagai macam jenis kendaraan angkutan modern. Bemo, angkutan penumpang beroda 3 dengan bentuk fisik yang sangat unik ini pertama kali tampil di hadapan publik pada era 1963. Meski tak ada catatan sejarah secara tertulis tentang kapan Bemo pertama kali digunakan masyarakat, namun menurut penuturan para supir Bemo yang diterima sebagai cerita turun-temurun, Bemo muncul pertama kali tahun 1963. Pemunculan Bemo pertama kali pada 10 November 1963 berbarengan dengan peristiwa Ganevo di zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang digelar di gelanggang olahraga Senayan. Ganevo atau Game of the New Emerging Forces merupakan pesta olahraga dan seni yang diikuti oleh 48 negara. Selain kedatangan para atlet, Ganevo juga dihadiri oleh para pemimpin negara yang akan berkongres. Keberadaan ribuan unit Bemo dari Jepang pada waktu itu adalah sebagai sarana angkutan bagi para atlet. Sejak itulah Bemo dikenal masyarakat luas di negeri ini sebagai kendaraan angkutan manusia yang telah berumur lebih dari 40 tahun. Ketangguhan Bemo tergolong luar biasa. Kebandelan Bemo diakui Yakob, bekas sopir Bemo sejak tahun 1981, yang kini telah beralih profesi menjadi montir khusus Bemo. Kalau masalah soal di mesin sih nggak ada masalah ya. Cuman yang nggak ada sama sekali yang baru, spare part-nya yang baru benar-benar yang nggak ada sekarang itu cuma kabelator aja. Lain dari itu spare part-nya itu masih banyak deh. Ketuaan Bemo, baik mesin maupun rangka fisiknya, bagi sebagian besar sopir dan pemiliknya menjadi problem besar, terutama untuk mendapatkan onderdil asli Bemo. Memang, onderdil tiruan Bemo mudah didapat di beberapa tempat di Jakarta dan di kota-kota besar lain tempat Bemo berada. Namun biasanya onderdil-onderdil itu tidak bisa bertahan lama. Bemo asli bermesin Daihatsu Hijet 1000 cc. Seiring dengan makin sedikitnya orang memakai kendaraan jenis tersebut, Bemo pun mengalami kesulitan mencari onderdil asli. Namun sulitnya memperoleh onderdil asli tidak menyurutkan kalangan supir dan montir Bemo. Justru mereka menjadi banyak akal. Kepiawaian inilah yang membuat Bemo-Bemo masih beroperasi hingga kini. Yakob berharap
Bemo tidak disingkirkan. Kalau bisa nih Pemda nih ya tolong diurus ulang lah gitu. Masalah surat-surat ini biar nih kendaraan ini masalah ini kendaraan sejarah.